Baik, kita lanjutkan kuliah kita sore ini ya. Di topik 12 kita akan membahas tentang bagaimana semua benda ya, everything ya, itu bisa menghasilkan data ya, mengenerate data ya. Ya, jadi Internet of Things itu membuat satu cabang ilmu di computer science ya, yang namanya big data ya, itu menjadi lebih seru lagi gitu ya. Jadi Internet of Things bisa berperan memungkinkan ketersediaan data itu secara melimpah. Karena kalau selama ini kita melihat atau dari internet ya, itu kita tahu bahwa tersedia data yang sangat melimpah ya, dari media sosial, dari aplikasi browsing ya. Kamu itu semua dicatat oleh Google itu kan. Kalau Google itu lebih ngeri lagi tuh ya, ngambil data dari user lu lebih ngeri ya. Bahkan privasi kamu itu sebenarnya sudah diambil alih oleh Google ya. Kalau kamu menggunakan map itu kan kamu bergerak dari mana ke mana tuh tahu itu Google itu ya. Nah, itu sedemikian melimpahnya data itu bisa diambil ya oleh orang di internet itu karena peranan dari Internet of Things ya. HP kamu itu adalah sebuah perangkat Internet of Things ya, karena ada banyak sensor dalam HP kamu itu kan. Nah, apalagi kalau kita kembangkan sendiri sistem-sistem Internet of Things yang memungkinkan benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga menghasilkan data ya. Kalau kamu nyetel TV, sekarang orang nyetel TV hampir jarang mungkin ya yang masih nyetel channel TV konvensional ya, nyetel RCTI, CTV itu ya. Orang nyetelnya di TV-nya kan ada smart TV ya, yang bisa milih video on demand ya namanya ya. Jadi nyetel YouTube ya yang paling umum ya, atau bahkan video yang film-film berbayar itu bahkan ya, yang di situ kita bisa milih ya. Itu dari situ artinya TV kamu tuh menghasilkan data, menjadi data ya. Yaitu perilaku dari kamu saat nonton TV, yang kamu tonton tuh sukanya apa ya. Itu apalagi kalau YouTube ya, YouTube kelihatan banget tercatat benar-benar tercatat sampai detail ya. Kamu mengklik video apa tipenya ya, jenisnya apa, judulnya apa, jadi semuanya di-scrap oleh YouTube kan. Nah, yang itu nanti jadi advice untuk orang memasang iklan saat kamu nonton YouTube itu kan. Nah, itu konsep bahwa saat ini bukan hanya aplikasi-aplikasi di gadget kamu ya yang bisa mengenerate data, tapi bahkan kamu sendiri bisa menghasilkan sistem-sistem Internet of Things yang juga bisa mengenerate data. Dan sekarang yang hebat kalau kamu membuat sistem ya, sistem kamu itu harus bisa mengenerate data ya, menghasilkan data ya. Ya, kalau saya sudah memulai dengan tim riset kakak tingkat kami yang sedang ambil judul skripsi saat ini, saya sedang mengembangkan coffee vending machine ya. Nah, itu coffee vending machine itu tujuannya untuk nanti menghasilkan data. Jadi kita bisa tahu perilaku pembeli kopi. Orang tuh di daerah mana saja orang tuh suka beli kopi ya, kopi jenis apa itu yang dibeli. Nah, itu nanti semuanya bisa tercatat dari CVM tadi ya, coffee vending machine tadi tersimpan ke server, nanti kita bisa analitik gitu kan. Saya idealisme saya gitu ya. Nah, meskipun ya sekarang masih pada tahap pengembangan ya, tapi codingnya sudah CVM yang terakhir itu sudah terkoneksi ke server ya, pakai server MySQL aja kami itu supaya datanya kita miliki sendiri kan, kita bisa bangun server sendiri itu ya. Nanti idealisme saya gitu. Nah, nanti alat itu juga bisa dikembangkan ini, misalnya dikembangkan bagaimana yang ini ide. Nah, kalau kamu menangkap ide saya pasti aneh ya, tapi memang ide yang bagus ide yang aneh ya. Coba kamu kalau melihat kotak amal di masjid itu bayangan kamu apa ya? Kotak infak. Nah, kotak infak ya. Kotak infak di masjid itu bayangan apa? Pasti bayangan kamu tuh terbuat dari kayu, bentuknya kotak, ada lubang koin, nah gitu ya. Atau kadang lebih naik dikit terbuat dari kaca aluminium itu ya uangnya kelihatan ya. Digemboknya seadanya gitu kan ya. Yang tidak tercatat di situ ada berapa jumlah uang yang masuk itu gitu ya. Nah, kalau kita orang teknik informatika, kita tahu tentang konsep Internet of Things, berpikirnya gini, bisa nggak tuh kotak infak tuh diinovasi? Nah, ini saya ngasih judul ke skripsi kamu nanti bimbingan saya boleh nanti. Ya, kotak infak tuh bisa diinovasi tuh. Jadi kalau kotak infak tuh diinovasi berarti uang yang masuk ke kotak infak tadi ada reportnya, ada displaynya di situ kan, ada LCD-nya kita pasang. Oh, di dalam kotak infak ini sudah
termasuk uang sekian misalnya gitu ya. Jadi kalau uangnya koin kan, koin acceptor tuh nggak mahal ya, alat sensornya ya. Atau misalnya kalau orangnya sekarang orang pakai uang digital lah, pakai GoPay, pakai ShopeePay, pakai Dana, Link dan terusnya itu banyak itu ya. Nah, ya berarti di dalam kotak amal itu orang ya bisa mengetapkan HP-nya sehingga bisa mentransfer infaknya pakai uang digital dan reportnya muncul di situ ya, di displaynya ya, atau di akun aplikasi mobilenya gitu ya. Jadi, ada aplikasi mobilenya, ada Internet of Things-nya yaitu kotak infak yang bisa dipasang di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum mana orang misalnya. Dan dana itu bisa tercatat di server sehingga kalau bayangan kita nasional ya nanti bisa dikelola secara profesional ya dana infak itu kan ya. Dengan tercatat secara detail karena menggunakan internet. Nah, ini terapannya itu. Ini kalau bayangan saya ya, bagaimana memungkinkan kita punya ide-ide inovasi dengan Internet of Things. Nah, apa itu yang dimaksud dengan big data ya? Nah, ada 3 karakteristik nih. 3 characteristics that indicate an organization may be dealing with big data. Jadi ada 3 karakteristik yang menyebabkan organisasi, lembaga bisnis apa ya, itu akan membutuhkan big data. Gitu ya. Yang pertama, a large amount of data that increasingly requires more storage space. Jadi setiap saat itu data itu kebutuhan ruang penyimpannya ya, storage space-nya itu selalu meningkat ya. Meningkatnya itu bisa berlipat-lipat ya. Kalau saya dulu pertama belajar komputer orang nyimpen data itu di disket ya. Kalau kamu mungkin nggak ada lagi yang pernah pegang disket ya, nggak ada lagi dijual sekarang. Disket itu kapasitasnya hanya 1 megabit, 1 megabyte ya. Nah, bayanglah 1 megabyte ya. Jadi untuk nyimpen file MS Word kamu yang hanya berisi 1 halaman yang kamu ketik dengan komputer zaman sekarang nggak muat lagi itu 1 disket itu. Satu file MS Word yang kamu bikin pakai MS Word 2000 Windows dari Office 2011 taruhlah ya. 1 halaman aja isinya ketikanya ya. Kalau kamu simpen ke disket itu nggak muat lagi ya. Karena sekarang file MS Word pun bisa bermega-mega yang dibutuhkan itu ya. Paling nggak kan. Nah, jadi sekarang udah berlipat-lipat. Sekarang yang namanya storage kalau hard disk ukurannya sudah tera ya, bukan giga lagi ya. Nah, bahkan hard disk juga teknologinya berkembang dari pakai piringan magnetis sekarang sudah pakai chips ya, yang SSD itu ya, yang lebih kencang cara kerjanya, kapasitasnya juga bisa banyak ya. Nah itu memungkinkan jadi bisnis itu sangat membutuhkan ini big data ini. Jadi nanti orang kan cenderungnya ke arah cloud ya. Jadi penyedia layanan cloud sekarang banyak ya. Kamu juga harus belajar loh layanan cloud itu. Kamu lo bisa nyiptakan sistem cloud bahkan ya. Nah, yang kayak ini nggak gratis memang, ada kursusnya ya. Ke Google Cloud bisa pakai AWS itu ya, AWS itu ya, Amazon Web Service itu juga layanan cloud ya. Yang bisa kamu ngembangkan machine learning juga di situ kan. Itu harus belajar juga ya. Nah, itu contoh-contoh layanan yang bisa untuk mengimplementasikan big data ini ya. Yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk analitiknya ya. Kemudian karakteristik yang kedua, an amount of data that is growing exponentially velocity. Ya, jadi sekarang itu jumlah dan kecepatan ya data yang dihasilkan ya oleh internet itu ya, itu bertumbuh ya, growing secara eksponensial ya, tanda eksponensial. Grafik kalau kamu belajar komputer ya, data itu kalau dibuat grafik ada beberapa bentuk ya. Ada yang mungkin bentuknya hanya, ini saya bikin pen, saya bikin pen ya. Ada yang garisnya lurus ini ya, nah ini linear ya, seperti ini ya. Kalau eksponensial seperti apa? Kalau eksponensial itu seperti ini, naik, nah ini ya. Jadi melengkung tapi naiknya tajam gitu ya. Nah itu eksponensial. Kecepatannya seperti ini. Jadi ya kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 itu kalau ke internet paling kecepatan internet itu ukurannya masih kilobyte ya. Jadi kamu punya internet kecepatan 58 masalah ya. kbps ya, itu sudah rasanya hebat kencengnya lah. Nah, namun YouTube belum terkenal dulu ya, orang bisa chatting wae cuman ya. Nah, itulah hebat ya. kbps ya 50. Nah, sekarang kamu langganan internet yang apalagi internet yang
jalur fiber ya IndiHome, MyRepublik itu paling enggak jelek-jeleknya kamu dapat 5 sampai 10 Mbps kan? Ya, kadang kalau kamu diomongi sama yang nak masang internet di rumah kamu ngomongnya 20 Mbps, tapi yang kamu terima biasanya separuhnya gitu ya. Nggak selalu pas ya, tapi 10 Mbps pun itu sudah sangat jauh tinggi kecepatan yang dibanding dengan kecepatan internet puluhan tahun yang lalu gitu. Nah, itu artinya pertumbuhan atau jumlah data dan kecepatan yang dihasilkan itu saat ini bertumbuh sangat cepat ya, melesat bahkan ya. Nah ini maka dibutuhkan big data nih, area big data ini yang konsepnya diperlukan untuk melakukan bagaimana mengelola data yang jumlah besar tadi. Data that is generated in different format. Nah, lebih parah lagi itu ya. Data itu sekarang dihasilkan dengan berbagai format ya. Nah, kalau kamu men-scrape Google ya, atau data di medsos kamu tuh ya, medsos kamu tuh macam-macam ya. Dulu IG yang pertama muncul tuh hanya bisa orang upload foto kan. Nah, IG yang pertama keluar versi pertamanya sebelum dibeli oleh Facebook ya. IG yang sekarang itu kan punyanya Facebook gitu ya. Nah, oleh Facebook dibeli terus dikembangkan sehingga yang bisa dipajang di medsos IG itu bukan hanya foto dan teks ya. Jadi kan dulu hanya foto terus mungkin ada keterangannya ya. Oleh Google tambah juga video juga bisa masuk gitu ya. Karena IG melihat YouTube juga perkembangannya cepat ya. Video tentu punya kelebihan sebagai data yang multimedia ya, multimedia. Nah, jadi data itu sekarang juga tersedia dalam berbagai format yang variasinya sangat luas. Bisa teks, bisa image, bisa video ya. Nah, itu masing-masing butuh pengelolaan yang beda-beda ya. Kalau kita bicara teks saja ya, data teks saja itu pengelolaannya dengan data mining, machine learning ya, itu analisisnya bisa sangat luas itu ya. Kita bisa melakukan klasterisasi ya, klasterisasi bisa dipakai untuk prediksi ya gitu ya. Kita bisa melihat perilaku, misalnya kalau untuk bisnis itu misalnya perilaku customer ya, dengan melihat komen di akun e-commerce misalnya, kamu misalnya jualan di Shopee atau jualan di Tokopedia kan, biasanya setiap barang yang laku tuh nanti ada komen di bawahnya kan. Nah, komen-komen kamu tuh kalau kamu kumpulkan ya, di scrape, lakukan analisis data mining ya, nah, nanti kamu bisa tahu kan perilakunya berapa jumlah komentar yang positif. Nah, berarti pakai analisis sentimen gitu ya. Berapa yang jumlahnya negatif, berapa yang netral gitu kan. Nah, itu kalau teks ya, itu pun sudah ada banyak metode teknik yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis. Bagaimana kalau bentuknya gambar ya? Gambar misalnya foto yang kamu upload di IG itu dilihat dari perilaku follower kamu misalnya. Kalau kamu ngupdate foto jalan-jalan berapa yang like? Nah, gitu kan? Itu sudah bisa dianalisis. Kalau kamu hanya sekedar foto-foto di rumah berapa yang like ya? Berapa yang unlike juga, berapa yang komen. Nah, gitu kan? Itu bisa dianalisis lagi, beda kan? Nah, kalau gambar ini kompleks juga. Gambar juga bisa misalnya dengan memasukkan algoritma machine learning, bahkan kita bisa mendeteksi objek misalnya ya. Nah, ya digabung dengan analisis video, sekarang bahkan sudah ada alat ya yang ke depan itu masih penggunaannya lebih masif lagi ya. Contohnya adalah alat kamera lalu lintas ya yang dipasang di jalan-jalan sekarang tuh yang kamera memotret kamu ya, kamu tuh naik motornya pakai helm apa tidak, kalau motor ya, kalau mobil pakai di mobilnya pakai sabuk pengaman atau tidak, sedang main HP apa tidak, itu kan ada kamera di jalan-jalan, itu Internet of Things itu ya. Yang itu di dalamnya adalah menganalisa data yang berupa image dan video ya. Nah, sebenarnya kameranya kan bisa ngambil video terus diambil image yang situ bisa dipakai sebagai bukti apakah seseorang tuh taat tertib lalu lintas apa tidak gitu kan. Nah, jadi sudah sampai situ tuh. Nah, itu nanti akan nyambung dengan hasil big datanya karena kamu bayangin aja foto itu sehari dia menjepret berapa gambar itu kan. Ya. Dalam sehari, dalam sebulan ya.
itu data kan harus disimpan ke server. Kenapa? Karena saat orang misalnya dinyatakan melanggar lalu lintas, lalu dikirimi surat denda, surat tilang misalnya, itu kadang orang kan bisa komplain, ya mana buktinya ya. Kalau misalnya kejadiannya sudah 3 bulan atau beberapa bulan yang lalu, kan harus server sistemnya harus bisa menunjukkan buktinya, berarti data itu harus tersimpan kan. Ya, berarti server itu harus mampu menyimpan data dengan jumlah yang besar itu ya. Nah, itu konsepnya ya. Jadi 3 hal ini akan mengindikasikan sekarang hampir semua, apalagi aspek ya, bisnis ya, bisnis, organisasi, terus lembaga-lembaga government juga deh, itu pasti akan membutuhkan big data ini. Nah, dari sini ya kalau kamu orang komputer ya belajarlah kamu big data ya. Toolsnya ada, toolsnya ya, untuk analisis big data ya. Kursusnya juga kalau kursus di luar masih lumayan mahal biasanya ya. Tapi kalau kamu rajin cari-cari yang untuk level-level pemula dulu, cari kursusan di online itu banyak yang menyediakan ya. Oke. Big data juga berhubungan dengan large data set. Ya, jadi data yang di-scroll, di-crawling, di-scrap oleh sistem ya. Nah, itu biasanya data mentah itu ya, data mentah itu untuk keperluan dianalisis biasanya dibutuhkan harus disusun datasetnya dulu gitu ya. Misalnya tadi untuk menentukan sebuah kalimat ini kalimat yang bernilai sentimen positif atau bernilai sentimen negatif atau netral gitu ya. Itu harus disusun datasetnya dulu ya. Dataset tersusun, nanti dengan dataset itu kita masukkan algoritma ya untuk menentukan teks-teks berikutnya ya, untuk apakah dia klasifikasinya positif, negatif atau netral gitu ya. Nah, itu perlunya menyusun dataset. Nah, secara teoritis dataset itu makin besar ya, makin tersedia dalam jumlah yang banyak, maka tingkat validitas dari prediksi yang digunakan itu ya, untuk biasanya pakai klasifikasi misalnya, itu lebih valid itu ya. Datasetnya makin detail, makin banyak, makin valid itu. Nah, itu maka muncul konsep machine learning. Jadi aplikasi yang bisa belajar, bisa berpikir. Ya. Bagaimana dia bisa belajar ya? Karena dia diinput dengan dataset ini. Ya. Jadi mungkin waktu pertama kali kalau kamu mengembangkan sistem machine learning ya, waktu pertama kamu bangun, kamu hanya punya dataset jumlah terbatas, tidak masalah ya. Hanya jumlah ratusan baris, misalnya ratusan record atau ribuan record, jadilah gitu ya. Tapi kalau aplikasi kamu terkoneksi dengan sistem big data ya, maka nanti dataset itu bisa nambah dewek gitu, sehingga makin lama digunakan dia akan menggunakan dataset yang lebih luas sehingga hasil prediksinya jadi makin valid itu ya. Nah, there are source of free dataset available, ready to be used and analyzed. Nah, jadi ini yang masih jadi tantangan itu ya. Jadi challenge saat ini adalah sebenarnya sudah ada ya, tersedia ya sumber-sumber dataset yang bebas ya. Kalau di Indonesia ini kamu buka di web Satu Data Indonesia ya. Satu Data Indonesia itu ini ya, cuman kadang kalau Indonesia itu masih belum konsennya itu enggak terlalu fokusnya gitu ya. Enggak serius gitu ya. Beda dengan orang luar negeri kan, kalau orang negeri itu bahkan partai politik aja ya, politikus saja itu kalau mau maju di pemilihan umum itu pakai big data itu. Kalau kita big data itu hanya dipakai untuk hoak-hoak aja itu ya, bukan dipakai kelola serius ya. Belum itu lah ya. Ya harusnya. Nah, tapi permulaannya atau sudah dimulai, sudah ada yang menginisialisasi itu ya. Kalau di web nggak tahu Satu Data Indonesia itu punya apa tuh, Kominfo atau punya siapa, itu ada dia sudah tersedia beberapa bentuk dataset itu ya, yang kalau kamu mau riset untuk skripsi sebenarnya mungkin bisa digunakan ya. Ada data-data biasanya yang banyak tersedia itu data lembaga pemerintahan ya, itu di situ biasanya sudah ada ya. Tentu kalau untuk keperluan riset sebenarnya kamu tahapnya sampai menyusun dataset sendiri juga sudah bisa, boleh deh.
Tapi kalau kamu bisa nyusun datasetnya, terus bisa sampai ke aplikasi machine learning-nya akan jauh lebih bagus lagi. Itu. Terus lab database search. Oh ini Cisco. Nah Cisco itu juga. Nah kalau yang spesifik apa yang disediakan oleh Cisco ya untuk big data nih. Ini saya belum baca detailnya ya. Kalau tools yang dibutuhkan, what are the challenges of big data? Oh ini tantangannya, tantangan pada bidang big data tuh misalnya dalam hubungan manajemen, security ya, keamanan jaringan itu juga sangat kompeten ya untuk menggunakan big data ini ya. Analytic access, 5 major storage problem with big data, management, security, dan analytics. Oh nah ini jadi tantangan untuk menyusun atau mengembangkan sistem big data ini ada 5 nih ya. Pertama manajemen ya, karena ini berhubungan dengan data yang besar tadi ya. Biasanya butuh infrastruktur yang besar gitu ya. Kalau kamu masih pakai laptop yang memori hard disknya kurang, pasti akan sulit ya. Butuh komputer yang kenceng. Sebenarnya di lab kita tuh ada sih komputer yang kenceng itu di lantai pucuk itu ya. Tapi nggak tahu cara ngaksesnya sendiri, belum pernah akses tuh komputernya. Di situ ada Hadoop-nya sudah katanya sudah diinstal untuk keperluan analisis big data. Kemudian dari segi security, nah keamanan itu kadang kita bikin mengumpulkan data apalagi ya itu nggak mudah, datanya harus valid, berarti keamanannya harus dijamin gitu ya. Redundancy, nah kadang data berulang tuh ada banyak ya. Nah, kalau kamu pakai medsos misalnya di WA ya, sering dapat viral-viral itu, apalagi viral yang berupa image, berupa video ya, itu ke redundancy data tuh tiap hari bahkan tiap detik ya terjadi berlipat-lipat itu ya. Yang ini tantangan karena tentu redundancy makin tinggi ya berarti makin boros orang tuh menggunakan media penyimpan kan. Nah ini solusi bagi pengembang sistem harus memperhitungkan ini ya. Bagaimana mengurangi redundancy data ini. Kalau saya amati di WA kamu, kalau WA kamu sudah terupdate ya, itu sekarang nggak bisa lagi kita nge-sharekan image ya, apalagi video ya, ke lebih dari satu grup biasanya ya. Jadi maksimal satu grup. Nah itu usaha dari pengembangnya WhatsApp itu ya, supaya redundancy data ini jadi berkurang gitu. Kemudian analytics. Nah, analytics ini karena ini butuh pengetahuan ya, butuh profesional yang khusus untuk bisa melakukan analitik, apalagi dari sumber data yang ukuran gajah nih, ukuran big ya. Kemudian akses. Nah, big data biasanya dia sangat erat berhubungan dengan cloud computing ya. Ini masih istilahnya fog computing, cloud computing lah ya. Komputasi awan ya. Karena sekarang semua data itu ada di awan itu ya, ada di internet ya. Kamu kalau ngambil foto ya, terus foto kamu kirim di IG kamu ya, itu kan sudah enggak tahu lagi foto kamu itu ada di mana kan, di mana ya. Kamu ambil foto terus kamu kirim di IG, biasanya nanti lama-lama memori lokal kamu penuh, terus kamu hapus ya semua foto di media penyimpan lokal kamu hapus sih, tapi di IG-nya masih itu ya. Nah saat tinggal di IG itu kan nggak tahu lagi foto kamu tuh ada di mana. Di IG Pak. Nah IG itu di mana servernya? Nah, server fisiknya nggak tahu lagi kan. Apa di Jakarta, apa di Singapura, apa di Amerika ya. Kalau di Amerika mau kuat dia nahan data seluruh dunia ya. Nah gitu kan. Itu ya kita nyebut mudahnya data kamu sudah ada di cloud gitu ya. Di komputasi awan ya. Nah yang jadi permasalahan sekarang bagaimana data yang ada di cloud ini juga bisa dikelola ya, dikelola dengan menggunakan analisa big data ini. Oke. Cloud and computing. Cloud computing. Oh ya. The cloud is collection of data centers of group. Of connected server. Oh, jadi kalau kumpulan server yang dia menyimpan data tadi ya, maka itu disebut dengan cloud. Nah, cloud services for individual include
storage of data, access many application, access data and application anywhere. Ya, jadi gini ya, kalau kamu memang mau profesi di bidang IT ya nanti kerjanya, ini orang yang bisa mengembangkan sistem cloud ini yang sekarang juga dicari ya. Jadi kalau kamu yang simpel dulu aja, kamu bikin punya project ya, dapat project untuk mengembangkan website perusahaan ya. Itu kalau yang bagus sekarang webnya tuh jangan kamu simpan di server kamu sendiri, nanti tanggung jawab kamu akan berat ya, karena kamu bukan hanya mengelola web kamu tapi juga harus mengamankan kan, sedangkan mengamankan server itu bidang lain lagi ya. Nah, yang paling kekinian itu adalah data kamu disimpan di cloud ya, kamu punya langganan cloud ya, pakai Google Cloud boleh yang populer ya, atau tadi AWS, banyak layanan cloud sekarang ya. Nah itu yang bagus, kenapa? Karena kalau kamu pakai cloud nanti tanggung jawab security misalnya itu sudah ditanggung oleh pemilik cloudnya itu ya. Kalau ada masalah apa-apa dengan data kita bisa melakukan cloud karena kita kan bayar itu kan. Nah, tapi juga yang lebih menarik kalau kamu masang aplikasi kamu di cloud itu nanti biasanya cloud itu juga menyediakan layanan-layanan misalnya tadi kalau kamu mau melakukan analisis ya, analitik terhadap data yang kamu dapat dari server kamu misalnya mau dilakukan analitik, nah biasanya layanan itu juga disediakan oleh cloud-nya gitu ya. Tuh. What is a big data store? Is distribute processing. Nah, distribute processing. Contoh lagi sistem yang sangat komprehensif ya, membutuhkan big data. Sekarang kamu sering dengar ada namanya cryptocurrency sekarang ya. Jadi yang namanya uang kripto ya. Uang kripto itu tidak disimpan di satu server dia ya. Dia datanya didistribusikan ke seluruh komputer yang terkoneksi dengan aplikasi itu gitu ya. Nah, tapi orang nggak perlu takut datanya akan hilang atau seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena datanya di-encrypt kan ya, datanya di-encrypt. Nah, karena itu aplikasi kripto biasanya sangat membutuhkan orang yang untuk mengauditnya ya, untuk mengaudit transaksi uangnya itu butuh miner namanya ya. Kalau kamu ini biasanya salah satu cara juga dapat uang di internet ya. Jadi miner ya, kamu punya komputer yang kenceng, cari tahu aja bagaimana cara menjadi miner kalau kamu pakai Bitcoin misalnya, Bitcoin ya, atau yang lainnya Ethereum misalnya, itu banyak sekarang yang menyediakan itu ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah sistem cryptocurrency tadi itu menggunakan sistem terdistribusi prosesnya ya, distribute processing pasti. Karena data tidak mengandalkan satu server ya untuk nyimpannya ya. Apalagi untuk menganalisa transaksinya ya. Dia menggunakan sistem terdistribusi. Jadi siapa saja bisa membantu mengaudit gitu ya. Nah, contohnya itu. Terus distribute data processing takes the large volume of data and breaks it into smaller pieces. Nah, jadi keuntungannya menggunakan sistem terdistribusi ini adalah data yang sangat besar tadi itu bisa dipecah ke dalam data-data yang ukurannya lebih kecil gitu ya. These smaller pieces are distributed in many locations to be processed by many computer. Jadi data yang terdistribusi tadi bisa diproses dengan saling kerjasama antar banyak komputer gitu ya. Each computer in distributed architecture analyze its part of big data picture horizontal scaling. Nah ini contoh aplikasi yang biasanya digunakan orang untuk keperluan big data itu contohnya adalah aplikasi Hadoop ini. Jadi Hadoop ini sebuah operating system ya. Operating system yang terapannya untuk big data, ya biasanya pakai Linux di pengembangannya ya. Kalau kamu mau install, biasanya pakai virtual bisa ya, pakai mesin virtual ya. Mesin virtual ya, VM Manager, pakai VirtualBox, nah itu yang sering kita pakai itu. Biasanya butuh itu untuk install ya. Nah untuk detailnya kamu bisa banyak sih tutorial cara menggunakannya. Ini butuh infrastruktur yang besar nih, nggak bisa kamu nyoba-nyoba di laptop kamu bisa macet nanti laptop kamu ya. Harus infrastrukturnya bagus kalau mau main yang big data ini ya. Oke.
Terus apa lagi yang penting-penting aja ya. Why do business analyze data? Mengapa bisnis melakukan dan ya. Pasti bisnis itu dia menghasilkan data ya. Data itu supaya bisa bermanfaat harus dilakukan analisis ya, supaya datanya bisa bicara ya. Ini datanya itu kondisinya seperti apa ya. Bisa dipakai untuk prediksi ya, untuk ambil keputusan ke depannya dan terusnya. Nah, sumber informasi. Nah, jadi sumber informasi dengan adanya perangkat mobile itu sekarang sangat-sangat bervariasi ya. Structured data is created by application. Nah, jadi data itu sumber data itu bisa structured data terstruktur ya. Ya, contohnya kalau kamu bisa ngambil data lalu bisa disimpan ya dalam bentuk tabel ya, sehingga bisa dibuka atau dianalisis pakai Excel ya, atau pakai MySQL ya. Itu contoh data terstruktur ya. Tapi ada juga unstructured data is generated in free form style such as audio, video, web page, and tweets. Nah, jadi ada data yang tidak terstruktur ya. Contohnya misalnya kalau kamu mau menganalisa analisis sentimen dari sebuah hashtag ya, hashtag yang ada di Twitter misalnya. Orang tweet itu kan bebas ya, nggak ada strukturnya, bebas ya. Ya pokoknya isinya teks semuanya. Nah, itu adalah kamu kalau men-scroll kan yang dapat kalimat, kumpulan kalimat, paragraf ya. Nanti dalam sebuah kalimat tuh ada kata-kata, kata-katanya ada kata-kata yang bermakna, ada yang tidak bermakna, ada yang enggak penting sama sekali gitu ya. Apalagi kalau kamu ngomong tuh pakai bahasa itu ya, bahasa apa namanya? Bahasa gaul itu ya. Nah, itu harus dilakukan pre-processing dulu gitu ya. Nah, itu struktur data itu ya contohnya ya. Bisa juga dalam bentuk file image, audio. Nah, audio juga ya, audio. Kalau audio itu biasanya kamu yang suka main podcast itu ya. Nah, itu bisa juga dianalisis itu ya. Nah, itu konsep data yang berhubungan dengan big data di ada dua ya. Ada data terstruktur saat ini ya, yang tersedia di internet itu ya. Ada data yang unstructured data ya. Nah, tentu dua-duanya butuh pengelolaan yang apa cara pengelolaannya yang beda-beda ya. Oke, data visualization. Nah, salah satu aspek dalam analisis big data yaitu memvisualisasikan data. Nah, ini kamu butuh pengetahuan apa yang berhubungan ya. Jadi komputer sebenarnya kalau dulu saya kuliah S1 komputer itu mata kuliahnya hampir separuh lebih itu matematika ya. Jadi ada matematika murni, ada matematika statistik. Nah, dalam hal ini statistik sangat dibutuhkan nih untuk bisa membuat atau memvisualisasikan data. Jadi tahapan awalnya kan data mining, yaitu proses kamu mendapatkan data kasar ya, raw data ya, yang kamu dapat dari database kamu gitu ya. Nah, data kasar itu kan susah dibaca orang, gitu. Sedangkan untuk bisa mengkomunikasikan bagaimana kondisi data dari perusahaan kamu ke orang lain ya, atau ke seluruh karyawan di satu buah perusahaan misalnya, itu data tadi harus divisualisasikan ya. Dalam hal ini butuh pengetahuan statistik ya. Ada berapa rata-rata dari record apa misalnya, record penjualan misalnya. Kamu punya sekian banyak sales, terus tiap sales itu rata-rata menjual berapa, jualnya ke siapa saja. Nah, itu butuh visualisasi kan. Nah, ini butuh statistik ya. Kamu harus belajar statistik. Jadi dalam hal ini mata kuliah statistik penting ya. Nah, untuk bisa menghasilkan visualisasi data ya. Oke, nah ini contoh-contoh visualisasi data bisa dalam bentuk charts ya, bentuk grafik, ya toolsnya ada banyak ya. Dari yang paling simpel kalau kamu pakai Excel itu sebenarnya sudah bisa mengenai data kayak gini ya. Nah, tentu kalau datanya dari big data ya kamu harus ada tekniknya juga nanti dari mengkompres data yang big data tadi ya, diambil inti-intinya misalnya data itu dibersihkan dulu ya, dari diambil data yang sangat dominan yang penting ya, sehingga bisa dimasukkan untuk visualisasi. Nah, oke baik mungkin sampai di sini dulu kuliah ini. Kalau ada pertanyaan boleh, tinggal 1 menit kurang nih. Atau nanti saya buat forum aja ya.
Saya buat forum, kita diskusi di e-learning aja ya. Waktunya tinggal 1 menit. Kalau ada yang mengecat boleh nih. Masih ada 9 yang aktif di partisipannya. Oke, karena waktunya sudah tinggal 1 menit kurang nih ya. Nah, saya buat aja nanti forum ya, di e-learning ya, untuk kita bisa diskusi ya. Baik, terima kasih. Kuliah kita di topik 12 ya. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Kalau di e-learning ini e-learning